Perusahaan Patung Sejahtera dari orang-orang KS di Sukodono, perusahaan patung Sejahtera, perusahaan patung orang KS di Sukodono, perusahaan patung Sejahtera, perusahaan patung. Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Asteranto Jakarta Bima ANF. Kali ini kembali ke sesi sharing dengan Bima ANF lagi. Seperti dulur-dulur lihat di video yang sebelumnya, sebelum video ini dimulai. Jadi ada kejadian yang saya kurang tahu tepatnya kapan. Infonya adalah kemarin malam. Penghancuran Tugu Persaudaraan Setia Trate di Kota Sragen yang dilakukan oleh oknum dari Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada dulur-dulur IKSP Kerasakti dan saudaraku persaudaraan Setia Trate. Jadi saya ingin membahas video ini yang terkait dengan oknum ya. Bukan seluruh warga tapi adalah kelakuan dari para oknum. Jadi dalam sesi kali ini saya ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membuka pemikiran kita semua terhadap kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi sebelumnya terjadi perusakan dari Tugu PSHWTM, dari Pagar Nusa, dari KSPI juga, dan sekarang adalah dari PSHT. Pelaku perusakan ini bukanlah seluruh atau bukanlah semua dari warga-warga organisasi yang bersangkutan. Hanya segelintir oknum. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian dari kita yang membenci akan adanya perdamaian. Jadi mereka membuat sebuah suasana baru agar situasi dan kondisi tidak kondusif dan terjadilah hal-hal seperti ini. Jadi saya ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas secara pemikiran anak muda. Anggap saja kita ini seumuran. Jadi saya ngomong seperti ini bukan berarti saya tidak pernah terjebak dalam fase kehidupan seperti itu. Hanya saja yang saya alami selama saya menjadi siswa sampai saya menjadi warga, bahkan setelah warga pun saya masih terjebak dalam zona seperti itu. Saya tidak pernah yang namanya merusak fasilitas yang berkaitan dengan organisasi atau perguruan yang berurusan dengan saya. Yang itu sebenarnya adalah segelintir oknum. Jadi saya pernah bermasalah dengan berbagai macam aliran pencaksilat dan organisasi atau perguruan. Hanya saja saya tidak pernah yang namanya saya itu merusak tugu atau saya itu merusak fasilitas yang mereka miliki atau saya bahkan menyerang atau ngedrop tempat-tempat berkumpulnya mereka yang sebagian dari mereka mungkin adalah orang-orang yang tidak bersalah. Jadi kembali dengan ajakan saya yang ingin membahas masalah ini dengan secara pemikiran anak muda, sama-sama anak muda. Gini dulur-dulur, apa sih keuntungan dari kita itu menghancurkan tugu? Nah, jadi apabila kita bermasalah dengan suatu oknum, ya kita selesaikan secara cepat dengan oknum tersebut. Dan apabila oknum tersebut lari dari permasalahan ini dan akhirnya tidak bisa kita temukan, ya udah, anggap saja 1-0. Kita sudah rugi, kita sudah kalah cepat dengan dia yang keburu kabur setelah menyerang kita. Intinya seperti itu. Saya juga bisa ngomong seperti itu ya, saya pernah mengalami dulu. Jadi ada mereka yang ngedrop tempat nongkrong saya, terus akhirnya mereka bagian berhasil kabur. Ada yang salah satu dari mereka tertangkap. Akhirnya ya 1-0, mereka berhasil menyerang kita yang jumlahnya berapa orang, kita hanya menangkap 1 orang oknum saja. Dan hal ini tidak bisa kita lampiaskan kepada fasilitas-fasilitas yang mereka miliki atau bahkan orang-orang yang tidak bermasalah walaupun mereka berkaitan dengan
organisasi mereka atau satu organisasi. Dan yang selanjutnya saya ingin membahas dengan dulur-dulur semua dengan pemikiran dewasa atau secara orang-orang dewasa. Gini dulur-dulur, apa sih keuntungannya kita merusak tugu? Kerugian yang kita timbulkan dari hal-hal seperti ini adalah: 1. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan oknum yang bermasalah dengan kita. Dan yang kedua, tugu itu adalah benda mati, benda yang tidak merasakan apa yang kita lakukan. Setelah tugu tersebut hancur, justru kita tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah dengan masyarakat yang lebih besar. Apalagi itu adalah lambang kebanggaan dari banyak sekali para pendekar. Nah, di situ kita tidak mulai meredam masalah, justru malah memulai masalah. Dan yang ketiga, para aparat yang harusnya beristirahat pada malam itu misalnya, itu jadi kita repotkan, kita sibukkan dengan kelakuan yang kita perbuat. Nah, jadi saya mengajak dulur-dulur semua untuk berpemikiran dewasa. Jadi apa sih keuntungannya kita melakukan hal-hal tersebut? Apabila kita melakukan hal-hal tersebut, apakah oknum yang bermasalah dengan kita akan segera tertangkap atau mereka akan menyerahkan diri kepada kita? Tidak. Justru mereka malah akan mengundang masalah lebih besar dengan masalah yang kita buat. Yang tadinya kita posisi benar, menjadi salah kaprah malahan. Banyak sekali orang-orang yang tidak bermasalah, tidak tahu apa-apa, tidak tahu urusannya kita dengan oknum tersebut, jadi ikut terseret dalam masalah ini. Karena kita telah memicu permasalahan melalui emosi orang yang kita sulut dengan penghancuran tugu tersebut. Di sini saya tidak ingin memojokkan oknum IKSPI atau perguruan atau organisasi yang lain. Ini adalah pembahasan kita bersama yang harus kita selesaikan di sini. Jadi mau sampai kapan seperti ini, Lur? Di daerah Jawa Timur terutama, atau di daerah Jawa terutama, banyak sekali kota-kota atau daerah yang berbondong-bondong mengangkat daerah mereka atau menunjukkan daerah mereka agar disebut sebagai kampung pesilat, diakui sebagai kampung pesilat dengan jumlah pendekar yang sangat luar biasa banyaknya. Hanya saja banyaknya pendekar di sini hanyalah kuantitas, tidak didukung dengan kualitas. Jadi saya adalah warga PSHT pengesahan tahun 2013 dulu, tepatnya saya ketika umur 17 tahun. Saya sendiri merasakan saya yang harusnya pada saat itu sudah berpemikiran dewasa, diangkat sebagai warga, disahkan sebagai warga yang harusnya menjadi contoh untuk adik-adiknya. Tapi saya juga merasakan seusia segitu saja saya belum bisa berpemikiran dewasa. Apalagi dengan sekarang ini yang banyak sekali organisasi atau perguruan yang mengesahkan warga-warganya jauh di bawah 17 tahun. Nah, itu adalah bibit-bibit yang kedepannya nanti akan salah kaprah dalam mengartikan rasa persaudaraan dan solidaritas. Saya pun ngomong seperti ini juga tidak asal ngomong, karena saya juga pernah mengalami fase tersebut. Jadi kita ini seakan-akan banyak saudara atau banyak pendekar yang di belakang kita mengakui kita sebagai saudara mereka. Kita manfaatkanlah rasa persaudaraan tersebut untuk menciptakan suatu masalah yang besar yang tadinya adalah masalah pribadi itu menjadi masalah organisasi. Kita ambil contoh. Jadi suatu ketika saya pernah melihat video atau sebuah kejadian warga PSHT dipukul kepalanya atau dihantam kepalanya, entah pakai batu atau pakai apa, lalu kepalanya bocor. Akhirnya dia teriak-teriak seperti ini, aku wong Esa dikeprok kayak gini piye lur, aku gak terima, ayo lur, geruduk lur, ayo lur, hitamkan lur, ayo grebek. Seperti itu. Dia membawa nama SH, tapi dengan posisi dia kalah seperti itu. Yang pertama yang saya rasakan adalah saya malu lur, terus terang malu. Karena apa? SH ini, apalagi persaudaraan Setrate ini terkenal dengan latihannya yang keras, latihannya yang lama, bahkan lebih keras dan lebih lama dari organisasi atau perguruan lain.
atau organisasi lain. Itu sudah diakui oleh organisasi atau perguruan lain. Kok kalah? Ini malu. Mending dia tidak usah bawa nama SH atau tidak usah membawa nama PSHT apabila dia kalah seperti itu. Mending menjadi orang netral saja. Nah, apabila dia berani membawa nama SH atau membawa lambang persaudaraan sejati Trate, ini justru saya mendapat kata-kata ini dari Mas Joko. Mas Joko ini adalah warga PSHWTM yang berdomisili sekarang di Cijantung, yang kemarin saya sempat ke sana, yaitu tepatnya di Basecamp 3 Matra dari PSHWTM. Jadi seperti ini, dia bercerita kepada saya, "Lur, ini ada oknum dari PSHT yang ngeroyok bendera PSHWTM. Kira-kira gimana? Tolong carikan info supaya yang mengambil bendera itu tadi mengembalikan benderanya kepada kita." Saya janji kok tidak akan melakukan apa-apa. Justru saya akan mengingatkan saudara-saudara saya, adik asuh saya, agar tidak mengulangi hal-hal ini. Maksudnya tidak syukur nggowo gendera ning tempat sembarangan seperti itu. Nah, tapi dia pun juga berkata seperti ini. Saya pun juga tidak akan 100% menyalahkan warga PSHT, oknum warga PSHT tersebut. Karena apa? Karena saya sendiri harus mengingatkan saudara seasuhan saya ini bahwa berani membawa lambang Setia-Hati Winongo ini kalian harus siap mati, mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawa kalian untuk memperjuangkan lambang ini. Kalau sampai lambang, contohnya bendera ini diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, itu sama saja kalian membuat malu nama persaudaraan Setia-Hati Winongo Tunas Muda ini. Nah, itu pun juga saya aplikasikan ke persaudaraan Setia-Hati Trate. Apabila kalian berani membawa nama SH Trate, tolong perjuangkanlah nama tersebut dengan jiwa raga kalian, bahkan sampai nyawa kalian. Jangan sampai kalian itu kalah, tapi akhirnya kalian mengajak dulur-dulur kalian yang tidak tahu permasalahannya itu ke dalam permasalahan yang kalian buat dengan oknum dari organisasi atau perguruan lain. Yang akhirnya apabila urusan ini akhirnya ditangani oleh pihak berwenang atau dengan hukum, ini satu akan membuat malu nama organisasi kita. Yang kedua, kita apa bisa mempertanggungjawabkan masa depan dulur-dulur kita yang mayoritas pasti anak-anak muda atau orang yang sudah berkeluarga. Akhirnya suram akibat kita ajak untuk menangani masalah kita yang akhirnya berakhir di jalur hukum. Oleh sebab itu, kesimpulan dari video ini adalah ayo dulur-dulur, kita nyawijilah. Apabila kita memiliki masalah dengan seseorang atau dengan salah seorang oknum, ayo monggo selesaikan dengan oknum tersebut dan secara pendekar. Jadi maunya apa? Apabila kita tidak terima, namun mereka juga mengakui kesalahan mereka akhirnya, ya monggo silakan mencari jalur damai, entah minta ganti rugi atau sebagainya, tidak masalah. Tapi apabila sama-sama tidak terimanya, kita tidak terima, mereka tidak terima, ya monggo selesaikan secara pendekar, dikalangi setelah itu, duel nggak masalah. Itu lebih bijak daripada kita harus merusak atau menghancurkan fasilitas umum yang bahkan itu adalah jam-jam istirahat dari masyarakat sekitar. Dan akhirnya kita akan menciptakan suatu kondisi dan situasi yang kurang kondusif. Bahkan aparat yang harusnya beristirahat, mereka lelah, penat dengan pekerjaan mereka standby, menjaga keamanan NKRI ini seharian, itu jadi kita ganggu istirahat mereka. Karena ulah-ulah kita ini. Mengingat persaudaraan Setia-Hati Trate dan IKSP Ikrasakti ini adalah sama-sama organisasi atau perguruan yang berasal dari Madiun, Jawa Timur, semoga lekas membaik hubungan kita dan kita bisa nyawiji mempererat tali persaudaraan kita bersama. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bima ANF untuk mengikuti video terbaru dari Bima ANF dan pastinya untuk mempersatukan para pesilat di seluruh Nusantara. Tetap jaga kondisi kita, semoga kita terhindar dari virus yang sedang merajalela di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton. Salam persaudaraan.
salam persaudaraan dari Kubu Mantara, Astra atau Jakarta yang sedang